Oke, assalamualaikum. Kembali lagi bersama channel MF ya Bu. MF itu singkatan dari Mas Fian. Channel YouTube Mas Fian. Nanti ada logonya MF ya. Langsung saja saya beritahu. Jangan lupa selalu tonton video-video Mas Fian di YouTube ya. Di setiap pertanyaan saya dijawab. Nanti di menit berapa saya memberi pertanyaan, diperhatikan ya. Jadi nanti disimak sampai selesai. Pasti itu hadiahnya akan saya kirim ya. Yang kemarin itu kan 3 baju nanti dikirim. Nanti ada lagi baju kurta ini ya, akan jadi milik Ibu. Tapi bukan baju ini, tetap baru lagi ya. Oke, langsung saja. Jangan lupa like, subscribe, selalu komen di kolom-kolom komentar. Siapapun yang komen di situ pasti saya melihat ya. Dan yang rajin, paling rajin itu saya catat siapa-siapa. Jadi saya kenal, oh ini ibu ini, misalkan ikut di grup WA ini, itu lihat ya. Nah itu saja. Yang penting jangan lupa subscribe, like, di komen ya. Langsung saja saya mulai. Kali ini tutornya cara membuat pola baju ini ya ibu. Nih. Ini namanya baju koko atau baju kotak ya. Nanti semua ada, rok ya, cara pembuatan blazer ada. Pokoknya ikuti, di loncengnya dibunyikan ya, di YouTube-nya, di video-video saya di YouTube ya. Untuk membuat baju ini kayaknya cukup 1,4 meter itu kalau pendek. Kalau panjang 1,5 meter, tergantung panjangnya. Kalau di model kayak gamis cukup 2 meter, 2 meter cukup 1,75 kayaknya cukup. Kalau orangnya kecil, kalau orangnya besar dibuat besar. Sekarang saya mulai ya, cara pengambilan ukuran baju ini. Nanti langsung membuat polanya supaya lebih jelas dan lebih rinci ya. Pertama saya dekatkan dulu kamera, saya dekatkan dulu. Ukur dulu bagian panjang baju. Panjang baju itu ya dari pundak, dari jahitan pundak ya, jahitan pundak sampai di bawah. Ditanya pelanggannya itu maunya bajunya itu panjangnya seberapa. Misalnya kita tanya, Pak Mas, itu panjang celananya, itu bajunya atau celana, panjang bajunya sampai mana? Sampai sini cukup, sampai sini cukup. Nah terus ditarik, oh segini, tingginya segini. Jadi tahu ya ibu, panjang berapa, itu kan tahu ya. 76 76 ya. Terus diukur, didapat lagi setelah dapat panjang. Yang kedua, cara ukurnya ibu ukur bagian pundak. Nah ya, bagian pundak. Kalau saya ukuran bagian pahu, muka itu saya kurang paham. Jadi misalkan orangnya pakai baju dari pundak sini sampai sini diukur ya, gini. Nah, gini kan, gini, enggak, ini pasnya. Nah, ini didapat 47, ya, 47 pundak. Terus dari 47, ibu ambil dari jahitan ini lengan ya. Nah, segini lengannya. Rata-rata kalau orang dewasa saya itu ya sekitar 60. Tapi kembali ditanya pelanggannya, panjangnya sampai mana Bu? Gitu ya, sampai mana Mas, Pak gitu ya. Jadi sebawel kita memberi penjelasan pada pelanggan gitu. Nah, kalau orangnya mau pendek, ya pendek gini, misalkan orangnya ditekuk. Kalau buat baju kemeja jangan sampai lebih dari siku. Kalau lebih dari siku itu kepanjangan wagu ya. Jadi di atas siku sedikit. Nah, rata-rata panjangnya itu 24, 23, 25 itu udah panjang. Kalau bisa, kalau belajar serius, silakan ibu itu cari buku, dicatat bagian mana-mana yang penting, ukuran didapat dari mana. Jadi ibu nanti tahu ya. Nah, setelah dapat panjang, bagian lingkar ketiak nggak seperti baju cewek, nggak usah diukur ya. Nah, misalkan baju, orangnya pakai baju atau kaos, kalau pakai kaos diukur badan seperti ini ya, badan seperti ini. Terus ibu leburkan jari misalnya segini kan,
Udah dilebihin 97. Nah, dari lingkar dada 97 itu atau 98 agak longgar, kalau baju cowok kan tidak apa-apa, Bu. Itu sekitar ditambah 10 cm untuk kelonggaran. Nah, di bawah sampai ke bawah gitu, sampainya berapa gitu ya. Gitu. Terus kalau sudah dapat lingkar dada itu sudah nggak usah lagi. Nah, jadi nanti caranya 98 dibagi 10 ditambah 10 jadinya 108 ya. Nah, 108 dibagi 4 berapa itu, Bu? 27 kan? 27 ditambah 1,5 untuk lipatan kancing lebih lebar bagian depan. Jadi 28,5. Nah, 28,5 ini ukuran standar kayak saya, itu udah standar. Jadi ini standar ukuran L ya. Jadi gitu aja udah dapat. Setelah itu terakhir Ibu lingkar kerahnya itu diukur ya, dari ujung kerah ini sampai ke depan ujung kerah ini ketemu. Nah, ini saya ukur lingkar kerahnya 45. Kalau saya 45, 44, 46 itu tidak apa-apa, standar ya. Kalau bisa lagi seperti ini, misalkan orangnya pakai leher gini, dipas gini kan. Nah, sama juga ketemu kan di sini 45, 46. Begitu caranya. Sekarang kita langsung saja ke pembuatan pola. Jangan lupa ya, disimak videonya. Gamis ini ya, baju ini juga akan jadi milik Ibu. Nanti bisa milih warna, bisa milih ukuran. Ya, itu hadiah dari saya. Tapi tonton terus video saya di YouTube. Ya, selalu rajin dan hadir, selalu komen, jadi nanti bisa saya kenal. Oke, sudah didapat ya. 76 panjang, misalnya panjangnya saya buat 76 Pak, tergantung Ibu. Terus 47 pundak, panjang lengan dicatat Ibu ya, panjang lengan 60, kerah 46 ya. Terus lingkar lengan sini saya buat 14 atau 15. Kalau dibuat manset berarti 24. Untuk badan berarti didapat 1/4-nya 28,5. Cara pengambilan seperti tadi. Jadi itu dari pembagian 1/4 lingkar badan dibagi 4 ditambah 1,5 cm untuk lipatan kancing bagian depan. Karena ini lipatan kancing kan di sini. Ini yang di sini. Jadi yang ke bawah ngikut ya. Ini tetap dikasih lebih lebar bagian depan sedikit. Oke, langsung saja. Sebentar kamera saya paskan dulu supaya dapat videonya yang tempat itu ya Ibu, tempat pembuatan pola ya di sini ya. Nah, jadi biar lebih jelas dan bagus untuk pendapatan videonya supaya lebih jelas ya. Nah, seperti ini. Nah, kayaknya kurang panjang sedikit ya Ibu. Sebentar saya rapikan dulu ya supaya dapat videonya itu pas saya dekatkan ya. Nah gini kan dapat ya Ibu, kayaknya dapat ini ya. Saya klik dulu ya. Oke, saya mulai. Durasi agak lama, tidak apa-apa ya. Untuk pertama kali ambil dari bagian bawah ya, bagian bawah ambil panjang dulu. Kalau bagian depan nggak usah dikasih, nanti kan dilipat 2 ya. Ambil dulu garis lurus round 1 cm ya, gini. Terus diambil panjangnya dulu. Panjang tadi saya bilang 76 ya, panjang 76, diambil angka 76. Ini pas nanti jahitan ya, 76. Saya lebih di 76, 78 ya. Ini, nah saya coret di sini. Saya ambil lagi 78 di sini kan. Setelah itu tarik garis lurus di sini. Tarik garis lurus di sini. Atasnya lagi di garis 1.
untuk sisa kampu jahitan ya. Setelah dapat garis panjang ini dari sini, ini garis pundak. Untuk turun pundak ini ya, ibu ambil dari garis bagian nomor 2 5 cm. Di sini 5 cm. Terus sama kayak pemotongan kemeja ya. Di sini. Jadi turunnya 5 cm. Nah, setelah itu untuk pengambilan kerong 46 mendatar diambil 8,5. 8,5 turun saya ambil 8. Nah, setelah dapat 8 ini ya Ibu, cari penggaris kerong. Penggaris kerong saya mana ya? Bentar saya cari dulu. Penggaris kerongnya di sini. Ya. Nah, gunakan penggaris seperti ini ya. Jadi lebih gampang dan lebih mudah buat Ibu. Nah, di sini tarik seperti ini ya. Nih. Langsung keliling seperti ini. Nah, nih kerah 46, nanti kerahnya sampai di sini. Jangan Ibu ukur dari sini ke sini berapa, kerahnya berapa, enggak ketemu. Susah. Ini kan perkiraan. Kalau nanti kerahnya kan lurus, bagian kesininya serong. Jadi susah. Setelah dapat ini, diukur bagian pundak. Pundak itu kan 47, dibagi 2 jadi 23,5. Di sini coret 23,5 tambah 1 ganti untuk kampu. Nah, setelah dapat ini, Ibu garis ya, ingat ya para teman-teman di YouTube, pemirsa, garis miring seperti ini. Garis lagi 1 seperti ini. Nah, gini kan. Ini kampu. Setelah itu untuk menentukan lingkar ketiak diambil dari separuh pundak tadi. Separuh pundak itu mengukurnya dari sini. Karena baju wanita kan dari sini. Sekarang kita ambil dari sini ya. Nih, 23,5. Ya, ikuti ini caranya sampai selesai nanti biar bisa buat kemeja, baju kurta, baju koko kurta ya. Nah, di ini garis dada. Untuk menentukan saku, tarik garis lurus dari bagian dada ini ya. Gini. Nah, gini kan. Nah, ini. Setelah itu 1/4 badan tadi didapat 28,5 ya. Jadi dari sini, dari tepi ini Ibu ambil 28,5. Ya, 28,5. Terus tambah 1 cm untuk kampu. Kalau misalnya pelanggannya mau slim, mau longgar, dibesarkan juga tidak apa-apa. Kalau misalkan orangnya mau agak slim, bagian perutnya dikurangi 1 cm. Untuk menentukan pinggang, Ibu turunkan aja dari garis dada 16. Ini dari garis dada 16. Ya, terus garis lurus di sini. Nah, gini. Ya. Setelah itu di sini diambil saya kurangi 1,5 cm untuk membuat slim supaya bagian sininya itu kelihatan seksi ya. Cewek, cowok juga bisa seperti itu. Jadi di sini saya ambil 27,5. Di sini 27,5, 28,5 dicatat. Di sini juga diambil 28,5. Di sini 28,5, 27,5, 28,5. Ya. Kalau misalkan di sini nanti serong kayak seperti baju itu ya. Ibu naikkan dari sini sekitar 8 cm atau 7 cm. Nah, nanti dapatnya seperti ini. Misalkan dapatnya seperti ini ya Ibu. Nih, di garis serong seperti ini. Nah, ini kan. Misalkan mau serong. Terus bagian sini tinggal Ibu ginikan. Udah ketemu nanti. Nah, gini kan. Ini tarik lurus. Tarik lurus dari sini. Kalau misalkan panjang, ingat bagian ke bawahnya dilebarin ya, kayak bentuk arok gitu. Ya. Nah, ini dicoret di sini. Nah, dari sini belahan kecil aja. Belahan itu tentukan kita sendiri, mau belahan berapa senti, terserah kita ya. Gitu. Nah, terakhir untuk mendapat saku standar diambil dari tepi sini kan. 8 cm dari tepi sini 8 cm. Ini 8 cm. Panjang saku rata-rata ya 12 cm standar ya. Kalau mau di kancing bobok kayak di tutorial saya nanti itu juga kancing bobok bisa.
kancing tempel boleh, kombinasi saat kita menjahit. Nah, udah jadi semua ini ya. Ini saat menentukan cara membuat kerungan bagian, cara menentukan kerungan bagian baju ya, kerungan ya. Nah, seperti ini Ibu. Gunakan penggaris yang seperti ini. Titik dari sini sampai sini ini sangat penting ya. Di sini ya. Nah, di sini sangat penting. Nah, di sini letaknya ya. Langsung Ibu garis. Nah, jadi lingkar ketiak. Ya kan? Jadi lingkar ketiaknya di situ. Paham ya? Nah, sekarang saya potong polanya. Nanti kita kembali ke potongan ke depan ya, bagian depan ya. Jangan lupa disimak videonya sampai selesai, di subscribe, di like. Nanti kalau Ibu nonton video sampai selesai, screenshot ke saya, nanti bisa masuk grup WA saya secara gratis. Ya, pokoknya yang tahu langsung WA di screenshot. Ini di menit berapa? Ini di menitannya dilihat ya, langsung bisa masuk grup WA. Gak usah dijawab, Ibu screenshot langsung kirim ke saya. Mas, saya udah lihat sampai di sini. Nah, sampai menit ini screenshot Ibu kirim ke saya, ke WA saya, baru bisa langsung masuk, saya masukkan grup WA saya. Jadi nanti bisa belajar di situ. Nyimak video-video saya bisa tertanyakan di grup WA. Ingat ya, di situ. Kalau nonton pasti bisa itu. Bisa itu langsung masuk grup WA saya. Di screenshot ya, jangan lupa. Tonton terus videonya sampai selesai. Tiap video-video saya, kalau mau tutorial terbaru di YouTube ya. Nah, ini dilebihkan 1 cm seperti ini pemotongannya. Nah, seperti ini. Ini cara pembuatan baju kotak. Untuk melihat bagian depan, bagian ini ya Ibu. Ini ya. Dari sini turunkan 1 cm. Nanti kerah dari sini, ini 2 cm ya. Dari sini ke sini 2 cm. Kalau belum paham, videonya diulang. Kalau ngajar langsung gini lebih jelas Bu. Untuk membuat ininya ya Ibu. Untuk membuat ininya ya. Ininya ya. Dari atas ini kan lebih, terus 1 cm, 1,5 juga bisa. Jadi nggak usah lebar-lebar. Ya, misalkan dibagi berapa ya? 4,5 misalnya. Di sini pertama saya ambil 2 cm. Terus 3 cm, 2 cm, 3 cm, 2 cm. Saya ambil 3 cm, 2 cm, 3 cm, 2 cm, 3 cm. Nah, terus Ibu garis seperti ini. 1, 2, gini kan, terus gini. Diperhatikan, disimak biar bisa membuat polanya. Terus nanti saya lanjut cara menjahitnya. Lengkap nanti ya. Jadi simak terus videonya. Yang penting disimak sampai selesai. Sambil belajar, siapa tahu beruntung dapat hadiah dari saya ya. Nah, di sini saya ambil 3,5 cm, di sini saya ambil 3,5 cm. Terus diginikan ya. Ini. Jadi kancingnya nanti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita serongkan seperti ini. Kalau Ibu tanya dari atas ini turun berapa? Nah, ini saya ukur 25, 26 bisa. Bersihnya itu ya. Kalau kotornya itu ya sekitar 26 sampai 27. Nah, setelah dapat ini, ambil garis 1,5 untuk lebih besar dari badan belakang ya. Diambil 1,5 seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung ke bagian yang belakang. Bagian ke belakang. Bagian belakang ya. Nah, kalau sudah bagian belakang ini, dari 1,5 ini cara nempelinnya begini Bu. Ini ya, 1,5 ini pas di bagian belakang sini. Jadi ketemunya seperti ini. Ya, ketemunya seperti ini. Nih, nah saya klip. Terus di sini juga diambil
1,5. Nanti saya perlihatkan 1,5-nya itu di mana saat ibu bisa melihat langsung secara langsung. Nah, untuk bagian belakang dari garis jahitan ya, bukan garis potongan, dari garis jahitan, ibu naikkan di sini 8 cm. Teman-teman di YouTube ya, 8 cm. Nah, setelah dapat ini, tarik garis lurus. Ini turunnya jangan sampai lebih dari 3 ya ibu. Di antara 3 cm kurang 2,5. Ini 3 cm kurang ya. Terus di sini ambil 8,5 sama bagian belakang tadi. Ibu tinggal kerongkan begini. Nah, mengambil ini separuh pundak sama bagian depan tadi ya, 23,5 di sini. Terus tambah lagi 1 cm untuk kambut. Nah, setelah dapat ini, tinggal tarik garis lurus pakai garisan bengkong gini bisa. Saya pakai garis ini supaya dia agak melengkung sedikit bagian pundaknya, mengikuti tinggi pundak orang, kan agak lepek gitu kan Bu. Nah, di sini nanti seperti ini. Untuk bagian belakang, ibu coret di sini untuk sisanya ya. Ini kan nanti di bagian belakang biasanya kan ada tambalannya kan. Nah, tarik seperti ini. Nah, ya kan. Setelah dapat ini, sudah cukup ini, kita tarik lurus seperti ini, ya kan. Nah, seperti ini. Untuk video ini, buat penonton yang banyak, silahkan komen. Nanti akan saya bagikan baju kurta ini ya, baju kurta ini. Nah, dicatat menit berapa saya memberikan pertanyaan untuk baju ini. Di menit berapa ya, untuk mendapat baju ini itu pertanyaan saya di menit berapa. Ya, nanti dapat polanya, belajar sambil dapat hadiah. Kalau beruntung dapat hadiah nanti ya. Itu pasti saya kirim Bu, jangan takut. Ingat ya, itu Facebook saya. Di situ Mas Fian yang sudah banyak followernya ya. Jadi nggak usah takut. Jangan pernah ragu kalau sama saya kena tipu enggak. Alamat saya jelas, nama jelas sesuai KTP ya. Nah, di sini ya itu. Kan didapat sudah bagian depan belakang. Nah, ya kan? Sudah didapat ini. Terus untuk bagian belakangnya ditambah bagian belakangnya ya Bu, lebih panjangin dikit ya. Di sini ya, nih. Di sini lebih panjangin sedikit. Nah, ini kan, jadi lebih panjang sedikit. Nah, yang saya maksud itu 1,5 di sini. Jadi ini lebih besar bagian depan. Ini juga 1,5 ya. Nah, sekarang ini sudah jadi. Langsung kita memotong bagian belakang ya, bagian lengan ke belakang. Nah, nanti ketemunya kan seperti ini Bu. Nah, Ibu bisa nyimak seperti ini kan. Nah, ketemunya seperti ini. Cara menyatukannya itu nanti disimak caranya untuk menyatukan bagian lengan ya. Nah, kalau Ibu beli sesuatu dari saya, nanti Ibu juga dapat pola-pola kerah seperti ini. Nah, nanti kerahnya kan dari sini Bu, dari sini sampai ke sini. Nah, ini kerah ukuran 36, pas kan. Jadi dari sini ke sini 46 itu berarti 23 ya. Nanti kan begini ya. Nah, cara membuat modelnya ini nanti gimana? Di video saat cara pembuatan cara menjahit nanti ada. Jadi simak terus video-video di YouTube saya. Ya. Sekarang kita ke bagian lengan. Ya. Bagian lengan seperti ini. Misalkan panjang ya. Nah, misalkan panjang. Ini baju ukuran L ya, Ibu. Ya. Ini baju ukuran L ya. Nah, ini baju ukuran L. Pokoknya nanti bulan Juni itu ya Bu, April, Mei, Juni ya, akhir Juni itu ya, pembagian hadiah saya itu banyak itu, saya kasih itu ya. Nah, di sini garis dulu 1, kedua untuk pemotongan
Ini garis sisanya ya. Terus Ibu ambil di sini. Di sini teman-teman di YouTube ambil di sini ya. Misalkan 60, panjang tergantung pengukuran hasil pengukuran dari pelanggan ya. Ini kan caranya saja ya. Ini ukuran L tapi 9, turun lengannya 9 ya. Terus kita ambil dari di sini 60. Nah, sesudah buat ini Ibu garis sini. Nah, ini garis seperti ini. Sisakan lagi satu row atau 2 nanti untuk lipatan bagian bawah ya. Untuk lingkar lengan kalau standar itu paling ya buat aja 14, 15 itu gak apa-apa Bu ya. Itu setengahnya ya, sisakan 1 cm untuk kerong lengan. Untuk apa? Sisa jahitan. Untuk pengambilan ketiak ini siku, untuk pengambilan ketiak panjang ketiak ini 23,5. Patokannya dari mana? Separuh pundaknya tadi. Ya, begitu cara saya. Tiap penjahit pasti beda-beda, Bu. Tapi terserah penerimanya mau ngikutin cara mana, dicoba, selalu dicoba. Ya. Nah, terus tarik serong seperti ini. Dari sini kita garis lurus dulu 3 cm. Ya. Misalkan mau di garis serong pakai penggaris yang agak menggelung itu ya juga bisa. Itu ginikan dulu, hawak dulu ya, gini kan. Nah nanti motongnya seperti apa juga bisa. Nah ini percobaan dulu. Kalau orangnya lengannya mau longgar, Ibu garis lurus seperti ini ya kan. Ini kalau misalkan orangnya mau slim ya garisnya agak lurus seperti ini. Nah ini jadi seninya itu di kita sebagai penjahit sebagai pembuat pola. Nah seperti ini ya. Setelah dapat ini, sekarang kita potong ya. Motongnya di sini ya. Ini di sini juga bisa loh. Ini di sini seharusnya tadi di sini. Ya, di sini. Nah, gitu kan. Nih, jadi bisa sesuai dari sini kan lurus dulu. Yang ukur 3 cm tadi lurus dulu, baru turun ke bawah. Ya, baru turun ke bawah. Nah, kok kurang bagus? Ibu poles lagi gitu ya. Ingat bagian sini harus serong ya, bagian sini harus serong. Kenapa harus serong? Saat dilipat seperti ini jadi nanti ketemu. Saat dilipat seperti ini, nah ketemu kan, jadi kan di sini tidak ada kerutan, bagian sini gak ada kerutan. Ini nanti saat dijahit dipotong, sisanya terus jahit ya. Ini kalau model itu tinggal ditempel ya Ibu. Nih gini aja buatnya pola. Nah misalkan mau panjang mau pendek ya, dari sini dari garis jahitan Ibu ukur di sini 25 cm ya. Terus di garis 9 Ibu patokan di sini 9, di sini 25 cm. Terus garis lurus. Jadilah di sini lengan pendek. Nah, bagian di sini nanti kalau lengan pendek diginikan lagi. Jadi saat dilipat dia tidak kawat. Nah, sekarang saya cocokkan. Nanti dari garis jahitan tengah ini untuk bagian ini ya, detailnya ya, bagian tengah ini ya. Ini lari ke belakang sekitar 2,5 di sini ya. Jadi dia bagian jahitan ini lari ke depan. Kenapa? Supaya dia tidak memble ke belakang. Kalau memble itu jelek loh Ibu. Nah dipaskan dulu sebelum dijahit. Misalkan gini kan. Nah Ibu ginikan dulu, selalu seperti ini. Nah ini harus pas. Kalau belum pas, cara pembuatan polanya harus diulang ya, gini. Nah gini kan. Nih harus pas. Kalau tidak pas harus diulang ya. Nah sekian tutorial baju kurta ya. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube saya. Oke, sampai di sini kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam, jangan lupa ditonton sampai selesai. Wassalamualaikum. Ya.